Apa hukumnya laki-laki memakai perhiasan emas? Dilarang. Laki-laki memakai perhiasan emas itu dilarang oleh Nabi kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di situ. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatamid dhahab. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau yaitu Rasulullah melarang laki-laki memakai cincin dari emas. Ini yang saya pakai kalung, bukan cincin. Ini pertanyaannya orang munafik ini. Meski yang dipakai kalung, gelang, bukan cincin, tapi kalau itu emas, maka ada larangan dari Nabi bagi laki-laki. Nah, sekarang yang masih pakai emas silakan dicopot diam-diam, kena izin. Jangan tanya kenapa Nabi melarang. Kalau ditanya sebabnya apa, hikmahnya apa Nabi melarang laki-laki pakai perhiasan dari emas, jangan bertanya begitu. Karena ini Nabi melarang, tinggal kita laksanakan. Laki-laki jangan pakai perhiasan dari emas, sudah selesai, titik. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim yang lain, juz 3, halaman 1655, nomor hadis 52, disebutkan an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas berada di tangan seorang laki-laki. Maksudnya ya tentu di jarinya. Setelah Nabi melihat itu, fanaza'ahu fatorohahu, Nabi mencabut cincin emas yang berada di tangan laki-laki, di jari laki-laki tadi, kemudian Nabi membuangnya. Waqala, kemudian beliau bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang di antara kalian sengaja mengambil bara api dari neraka, kemudian meletakkan di tangannya. Jadi, kalau ada laki-laki yang menggunakan perhiasan dari emas, menurut Nabi, laki-laki tersebut sengaja mengambil bara api dari neraka, kemudian dipakaikan dalam tubuhnya. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan pada laki-laki tadi, sesudah Nabi pergi, khudh khatamak wantafi' bihi, ambil cincinmu dan manfaatkanlah ia. Di luar dugaan, laki-laki tadi menjawab, la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan pernah mengambil cincinku itu selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin sesuatu yang telah Rasul buang kok aku ambil, itu jelas tidak mungkin. Kira-kira kalau yang dibuang cincin emas kita bagaimana bapak-bapak? Oh, ngamuk.
ngamuk sudah. Wani padune kan itu. Itu yang membedakan iman kita dengan iman orang-orang terdahulu. Kita ini terlalu banyak nawar. Mengatakan, yo eman mosok emas di gua. Eman kan itu. Maka bapak-bapak ini, kaum Adam ini, para lelaki, jangan pernah kepingin lagi menggunakan perhiasan dari emas. Ada larangan dari Rasul. Sedangkan perintah Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7 itu, surat ke-59 ayat 7. Apa yang Allah datangkan, apa yang Rasul datangkan padamu, terimalah. Dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah dalam arti kita takwa pada Allah. Apa yang Rasul perintahkan kita kerjakan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Apa yang Rasul larang kita tinggalkan. Takutlah pada Allah saat mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Termasuk laki-laki memakai perhiasan dari emas. Takutlah kepada Allah karena telah melanggar larangan Rasulullah. Ingat, kalau kita melanggar larangan Rasul, ancaman dari Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Hanya gara-gara di dunia laki-laki menggunakan perhiasan emas, melanggar larangan Rasulullah, di akhirat mendapatkan siksa yang sangat keras dari Allah. Maka jauhkan, jauhi, jangan pakai. Nah kalau disimpan, disimpan itu kan tidak dipakai. Maka jangan banyak pertanyaan, ini tidak dipakai Ustaz tapi disimpan di lemari untuk menjagani suatu saat kalau butuh. Beda cerita kalau disimpan. Namun jika kita pakai, kita laki-laki terkena larangan itu dari Rasul. Ya, ada lagi.